Itu bisa kita kombinasikan. Jadi dari mulai pukulan ini, ya misalkan mukul, kita hajar gini satu, dua, nah, baru kita aplikasikan yang materi yang kemarin. Ini juga bisa. Oke guys, kita melanjutkan video kita yang sebelumnya, bela diri praktis. Kali ini kita akan membahas titik lemah dalam daerah kepala. Tidak semua sih, hanya beberapa yang kita bahas pagi ini. Sore. Itu 3 titik lemah, yaitu ini ya, daerah ini, terus daerah ini, kumis, sama sini. Ini juga titik lemah, tapi kita nggak bahas karena kali ini kita akan membahas tentang serangan dengan menjitak atau dengan ini, pukulan ini, menggunakan ini. Apa namanya saya kurang tahu nih, dengan bagian jari ini. Jadi caranya kalau untuk daerah ini, kenapa kita serang ini? Karena kalau kita ketahui kalau bayi itu masih kecil, itu biasanya lembek bagian sini itu. Lama-kelamaan dia jadi keras. Tapi ketika dewasa itu tetap menjadi titik lemah. Makanya kalau kita main bola, sepak bola, pemain bola itu dia nggak menggunakan ini, kalau untuk yang bola yang keras. Tapi kalau hanya bola-bola cuma ngumpan des, itu dia bisa pakai ini. Tapi kalau untuk nyetak gol, misalnya ada sepak pojok, dia pasti nggak pakai yang ini, tapi pakai yang ini, des gitu. Karena ini memang keras dari kecil. Tapi kalau ini titik lemah. Untuk menyerang titik lemah ini menggunakan ini ya, langsung seperti ini. Ha! Sini. Ha! Seperti itu. Jadi kalau misalkan aplikasinya, kalau misalkan mukul, oke, mukul saw, mukul hook, tas. Nah, kalau memang kita sayang, kita pakai ini juga bisa kesini langsung. Dah. Jadi gini, ya, boleh. Oke. Yang berikutnya untuk pukulan ini itu bisa juga ke pelipis sini. Hop. Yang ketiga yaitu ke sini. Nah, kita buktikan kalau ya udah tertawa nih guys, udah tahu. Kita buktikan titik lemah orang itu di sebelah sini ya. Dari contoh ini namanya Mas Egi mau berjalan, Mas Riki mau menyetop perjalanan dari Mas Egi. Kita lihat. Jadi sangat sulit. Jadi kalau kita jalan kita dihambat pakai ini aja sudah sangat sulit. Makanya ini jadi sasaran utama kalau kita menyerang. Sini. Ya. Tidak mematikan, tapi cukup untuk membuat orang yang mempunyai energi yang besar itu akan menghentikan gerak majunya. Jadi kalau orang yang sangat besar nih kuat maju, kalau kita dorong begini mungkin kita kalah. Maju, mungkin saya kedorong seperti ini. Ya. Kita mau dia jangan pak. Nah, kan kalau kita lemah kita akan kalah. Bener ya? Tapi kalau misalkan maju, nah saya giniin, itu nggak akan bisa dorong saya. Makanya ini bisa digunakan untuk ibu-ibu atau rekan-rekan wanita jika ada pria besar yang mencoba berbuat jahat, mendorong seperti ini. Nah, kalau kita nggak kuat kan seperti ini. Nah, itu jangan didorong di bagian sini. Jadi kalau dia mencoba maju, gini aja. Oke? Nah, untuk aplikasinya itu bisa kita kombinasikan. Jadi dari mulai pukulan ini, ya misalkan mukul, kita hajar gini satu, dua. Nah, baru kita aplikasikan yang materi yang kemarin. Itu juga bisa. Ulang lagi. Jangan asli gitu. Pukul hook. Nah, itu bisa gini, langsung nakal. Sini. Oh gini. Nah, ini. Begini bisa tuh begini. Nah, itu situ satu. Kayak kucing itu loh. Dua. Nah, baru ambil, tarik. Baru di take down. Seperti ini. Ulangi lagi. Pull.
Satu. Sorry. Ulangi lagi. Sorry. Gini aja, gitu pakai suara. Nah, baru ambil. Oke, baru ambil. Seperti itu. Oke, sekarang gerak cepatnya. Gerak cepat. Hop, 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 hop. Seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tekniknya. Jadi teknik yang baik itu akan berhasil baik jika diulang-ulang sehingga kita lebih menguasai teknik tersebut. Jadi mungkin kita ini bukan expert, bukan ahli, kita juga masih dalam tahap belajar, tapi kita ingin berbagi teknik di sini. Jadi saya minta dan saya berharap kalau bisa ya pemirsa atau rekan-rekan sekalian yang ingin menguasai teknik ini, yaitu mengulang-ulang teknik sendiri. Karena dengan mengulang-ulang akan semakin bagus dan mantap. Benar. Ayo kita sama-sama belajar, baik. Untuk kali ini kita cukupkan, nanti kita akan sambung ke teknik berikutnya. Nah, berikutnya apa lagi?